Oke sob, tentunya kalian bareng lagi di sini bersama Nunuy dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2026 laga bola dunia timnas kita Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di lapangan Gelora Kampung Bung Karno. Kenapa gue bilang begitu? Kemarin bener-bener Gelora Bung Karno, lapangannya gak enak banget dipandang, gak enak banget dilihat, jelek asli, jelek banget. Mungkin kalian semua setuju, dan itu gue bilang mempengaruhi juga permainan dari tim nasional kita. Oke sob, nah Sintayong mengalahkan Vietnam 1-0 di lapangan Gelora Bung Karno dengan skuad yang tidak menyampai secara keseluruhan rata-rata umurnya, yaitu 21,8, tidak sampai 22 tahun. Ya oke. Nah, kita bahas ke pertandingannya sedikit. Pertama kita tepuk tangan dulu buat Bang Jai Ijes. Itu menurut gua man of the match ya. Kuat banget bertarungnya. Di press 3 orang, gak panik untuk kembali mengalirkan bola, membaca bola. Mantep banget, bagus banget. Intercept 2 kali, 1 kali jadi serangan counter berbahaya Indonesia, dan dia langsung maju ke depan untuk membantu serangan. Sayang sutannya hanya memoles doang dan gampang banget ditangkap oleh kiper Vietnam. Bang Jai Ijes sebutannya, betul kan gua? Bang Jai Ijes menjadi sosok pemain baru. Emang didikan pemain Italia tuh yang namanya pemain bertahan, center back, nggak ada bohong, nggak ada ruginya. Ingat, ini bukan kita naturalisasi. Dia punya darah Indonesia, dia pemain keturunan Indonesia yang memilih bermain untuk timnas kita sob. Oke, jadi dia berhak untuk membela merah putih. Lagi-lagi Bang Ijes ini benar-benar menunjukkan kualitas petarungnya di lini belakang. Dia duet sama Hapner benar-benar melindungi dan mengantisipasi jeleknya kiper kita yang performanya gue bilang under banget. Iyalah, kiper utamanya Rizky Ridho cedera. Tiba-tiba Nadeo pas mau main kan juga cedera, pas lagi pemanasan atau apalah cedera. Nah, dia langsung diturunkan. Nah, mungkin mentalnya belum siap, jadi nggak bisa menunjukkan performanya. Pokoknya banyak faktor juga, dan itu berpengaruh. Dia grogian, dia punya pikiran mungkin overthinking, itu bisa berpengaruh dalam permainan sob. Oke. Nah, kita bahas Marcelino. Benar-benar pergerakannya dimatikan babak pertama. 2 kali apa 3 kali passingnya ditebak oleh pemain Vietnam, dan sekali menjadi counter attack fatal bagi tim pertahanan timnas kita. Beruntung masih ada Bang Jai lagi-lagi, dan satu lagi Bang Jai memblok. Ada kesalahan blunder fatal di transisi pemain tengah kita, sehingga bolanya direbut lagi oleh pemain Vietnam. Dan bolanya sebetulnya kalau pemain Vietnam nggak kehilangan momen untuk syuting pertama, itu mungkin gol. Tapi pas dia pengen menyuting selanjutnya, kesempatan selanjutnya udah diblok lagi oleh Bang Jai. Benar-benar pembacaan situasinya, pembahasan zona markingnya Bang Jai kuat banget. Serta itu didukung dengan Justin Hunter yang juga bermain lugas. Oke. Tetapi gue pengen mengomentari di sini, Bang Jai belum bisa menggantikan build up yang selalu diberikan Jordi Amat untuk timnas kita sob. Kemarin kelihatan gini, ketika pemain tengah kita nomor 17 yang dari Belanda juga, Hapner bukan, yang pemain tengah yang nomor 17 itulah. Dia yang satu-satunya pemain yang bisa untuk mempassing dan mengalirkan bola. Tetapi ketika dia dimatikan,
oleh pemain Vietnam. Sekali dia bawa bola langsung dimajuin dua orang, langsung ruang passingnya ditutup. Dia kesusahan juga kalau dia terus ada Jordi Amat, itu bola masih bisa jalan. Tetapi kemarin ketika dia sendiri, kelihatan aliran bola timnas kita selain lapangannya yang jelek itu, aliran bola timnas kita benar-benar terbatas, benar-benar terhenti banget, Sob. Satu-satunya peluang berbahaya dua peluang berbahaya, satu yang menghasilkan shoot on goal bersih, yaitu berkas skill dribble individunya Rafael Strike yang menyisir sisi kiri lapangan dan masuk ke cutback ke tengah, lalu mencari ruang tembak dan shoot. Lalu untungnya bola masih ke arah kiper, pas banget ke arah kiper. Ditambah juga powernya juga nggak begitu kencang, terus pas ke pelukan kiper Vietnam. Lalu di peluang keduanya itu yang Indonesia akhirnya bisa membongkar di babak pertama lewat Yaakob Sayuri, tapi berhasil dibaca dengan baik oleh defender Vietnam nomor 20, padahal si Hoki Caraka udah bagus. Tujuan bagus banget ketika Sintayong memainkan Hoki Caraka, yaitu untuk mempressing pemain Vietnam untuk bikin fokus, dan pemain Vietnam tuh kecapean dan lengah. Bener aja di babak kedua Hoki Caraka ditarik, dan plus poin banget Sintayong memasukkan Egy Maulana Fikri dan Pratama Arhan. Bener-bener itu good moment banget untuk jelas-jelas babak kedua Indonesia bermain lebih bagus, lebih sigap, lebih terampil, nggak monoton, nggak cuman drop ball ngasal apalah itu. Ya karena faktor lapangan juga, karena Ivar Jennernya terbentur juga dalam melakukan trupas operan membelah. Ya akhirnya ya terpaksa cuman dari pemain belakang drop ball ke Hoki Caraka, drop ball ke Rafael Strike, ya gitu-gitu aja. Pas babak pertama tuh monoton banget, tetapi dimasukkannya Arhan dan Pratama Arhan mengajari Vietnam, ini loh cara throw in jarak jauh, ini loh cara set up lemparan jarak jauh, cara menempatkan bolanya begini. Vietnam tercatat 3 kali atau 4 kali di babak pertama melancarkan setup throw in jarak jauh, lemparan ke dalam jarak jauh, tetapi tidak maksimal. Tetapi Kiran Pratama Arhan diberi kesempatan lemparan jarak jauh, langsung berbuah gol, membuktikan kalau setup throw in Indonesia yang dilakukan Pratama Arhan itu memang penting, itu memang menjadi jurus kunci kita. Dan Pratama Arhan tuh gue bilang permainannya semakin matang, bukan hanya throw in doang, Sob, gitu. Jadi kalian jangan mencibir-cibir Arhan deh gitu. Emang kelihatan ada perkembangan permainannya kok Pratama Arhan. Coba deh kalian amatin bener-bener, jangan cuma nyela apalah itu. Nah, Egy Maulana Fikri juga memberikan penampilan yang berbeda juga. Dua pemain faktor kunci utama Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri menjadi kunci momen, key moment dimasukkan STY dalam merubah fokus pertahanan Vietnam, mengacak-ngacak ketika Egy masuk. Witan yang diturunkan ke belakang, yang ditempati oleh pertahanannya Yaakob Sayuri, dia yang menjadi sayap RWB right wing back kanan, dan Egy yang di depannya. Gue bilang masuknya Egy jadi kelihatan Rafael Strike tuh nggak bekerja sendirian gitu. Nah, lagi-lagi kita butuh banget Marcelino bisa dicoba nggak bermain di posisi tengah, mungkin dia lebih terampil main di posisi winger, bergantian menyusur bersama Rafael Strike, biasanya kan seperti itu. Nah, kita harus mencari gelandang ketika pemain tengah yang bisa membuild up. Ketika Jordi Amat nggak ada, mungkin kalau Marcelino dimatikan kayak kemarin, Marcelino-nya didorong ke depan aja, jadi dia fokus memecah pertahanan di
di 3/4 pertahanan lawan akhir gitu, bukan dari tengah. Kalau dari tengah kelihatan kayak posturnya Marcelo kemarin dibentur terus gitu, dijaga terus. Oke sob, dan tepuk tangan semuanya untuk Indonesia yang akhirnya untuk sementara ini bisa menempati posisi runner up di zona kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawahnya Irak, dan tanggal 26 besok Indonesia mengunjungi markasnya Vietnam, dan kita semoga ada hasil positif juga. Oke sob, kalau menurut kalian gimana? Semangat, Indonesia menemukan center back baru, namun kalau masalah build up kita masih butuh Jordi Amat. Oke?